Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Dikisahkan, pada zaman dahulu, hiduplah seorang alim yang sangat tekun beribadah sepanjang waktu. Kerjanya hanya sibuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Ia tinggal di pondok terpencil di tengah hutan. Dari ketekunannya beribadah itu, maka ia diberi gelar Barsisa. Begitu kuat ibadahnya hingga para malaikat yakin ia adalah ahli surga. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Barsisa akan ditempatkan di neraka. Malaikat pun terkejut. Aku mengetahui segala sesuatu yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Pada suatu ketika datanglah setan dalam bentuk manusia kepadanya. Setan mengaku dirinya adalah ahli ibadah. Ia berpura-pura beribadah selama 3 hari 3 malam tanpa makan, minum, dan tidur. Barsisa pun terheran-heran melihatnya sehingga ia berteman dengan setan. Suatu ketika ia bertanya kepada setan, "Apa rahasiamu sehingga dapat beribadah seperti itu?" Setan menerangkan bahwa ia dulu banyak bermaksiat, seperti minum arak, berzina, dan membunuh. Kemudian ia bertobat dan rajin ibadah. Setan berkata, "Jika kau lakukan salah satu maksiat itu, aku yakin kau akan lebih kuat ibadahnya." Barsisa lantas memikirkan kata-kata setan itu, sehingga ia berpikir bila ia melakukan pembunuhan dan zina, tentu akan dihukum. Lantas Barsisa memilih untuk minum arak hingga mabuk. Saat itulah ia tertarik dengan pelayan wanita. Kemudian ia memperkosa pelayan itu. Setelah melakukan itu, ternyata pelayan itu memiliki suami, dan suaminya tidak menerima atas perbuatan Barsisa, dan terjadilah keributan. Setelah kejadian itu, setan pun melaporkan kejadian tersebut kepada raja, dan Barsisa dihukum 100 pukulan karena minum arak. Dan karena berzina, ia mendapatkan hukuman salib karena telah membunuh pelayan wanita tersebut. Ketika menunggu hukumannya, ia didatangi setan dalam wujud aslinya. Ia lantas menyadari karena sudah ditipu daya oleh setan. Barsisa marah, namun setan tertawa terbahak-bahak. Setan berkata, "Kalau mau terbebas, ikuti permintaanku. Akui aku sebagai Tuhan." Walaupun awalnya ia menolak, namun akhirnya menerima permintaan setan itu. Barsisa bertanya, "Bagaimana cara aku mengakui kamu adalah Tuhanku?" Setan menjawab, "Tundukkan kepalamu sebagai tanda menyembahku." Setelah itu, Barsisa menundukkan kepalanya. Saat itulah malaikat Israel datang mencabut nyawanya. Maka Barsisa mati dalam keadaan belum bertobat. Setan dengan senantiasa mempengaruhi manusia dan selalu memberikan janji-janji palsu dan memperdaya dengan angan-angan kosong. Itu semua adalah tipu dayanya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala tipu daya setan. Karena Allah adalah sebaik-baik tempat memohon perlindungan dan penjagaan diri dari segala bentuk tipu daya setan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.